semuanya, perkenalkan nama saya Belisa Maria Ferreira. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, program studi D3 Gizi kelas 1A. Di sini saya akan membuat video pemaparan materi tentang air elektrolit dan keseimbangan asam basa. Selamat menyaksikan. Air elektrolit adalah air yang mengandung ion-ion terlarut seperti natrium, kalium, kalsium, atau magnesium yang dapat menghantarkan listrik. Air ini digunakan tubuh untuk membantu fungsi otot, saraf, dan menjaga keseimbangan cairan. Secara alami, air elektrolit bisa ditemukan dalam air mineral, air kelapa, atau bisa juga dibuat secara buatan dalam bentuk minuman isotonik atau larutan rehidrasi oral. Sedangkan keseimbangan asam basa adalah kondisi stabil di mana kadar asam dan basa dalam tubuh tetap seimbang, ditandai dengan pH darah normal sekitar 7,35 sampai 7,45. Tubuh menjaga keseimbangan ini melalui sistem buffer atau penyangga, paru-paru, dan ginjal. Keseimbangan ini penting agar fungsi enzim, sel, dan organ tubuh berjalan optimal. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan kondisi serius seperti asidosis atau terlalu asam, atau alkalosis atau terlalu basah. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air dan elektrolit. Keduanya berperan penting dalam menjaga fungsi sel, organ, serta keseimbangan asam basa. Jika keseimbangan ini terganggu, maka fungsi tubuh akan ikut terganggu, mulai dari gangguan metabolisme ringan hingga kondisi yang membahayakan jiwa. Air menyusun sekitar 55-70% berat badan kita, tergantung usia, jenis kelamin, dan komposisi tubuh. Air berfungsi sebagai pelarut, media transportasi sel, pengatur suhu, serta pelumas sendi dan jaringan. Tanpa keseimbangan air, metabolisme tubuh tidak akan berlangsung optimal. Air dalam tubuh kita terbagi menjadi dua, yaitu cairan intraseluler sekitar 2/3 total air tubuh, dan cairan ekstraseluler sepertiga sisanya. Cairan ekstraseluler masih terbagi lagi menjadi plasma, cairan interstisial, serta cairan transseluler seperti cairan cerebrospinal. Pembagian ini penting karena gangguan pada salah satu kompartemen akan mempengaruhi keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Secara umum, elektrolit berfungsi menjaga keseimbangan cairan, mengatur potensial listrik sel, mendukung kontraksi otot, transmisi saraf, serta berperan dalam regulasi pH darah. Gangguan kecil pada kadar elektrolit dapat menimbulkan gejala serius, misalnya aritmia akibat gangguan kalium. Air elektrolit terdiri dari larutan isotonik seperti larutan garam fisiologis dan ringer laktat yang digunakan untuk resusitasi dan dehidrasi. Larutan hipotonik memiliki kadar lebih rendah dari plasma, berfungsi menghidrasi sel dan terapi kelebihan natrium. Sedangkan larutan hipertonik memiliki kadar lebih tinggi dari plasma, digunakan untuk mengatasi kekurangan natrium berat dan edema otak. Selain itu, terdapat larutan koloid seperti albumin yang membantu mempertahankan volume darah pada kondisi shock atau kekurangan protein. pH darah normal berada antara 7,35 sampai 7,45. Rentan ini harus dijaga ketat karena enzim hanya bekerja optimal pada pH tersebut. Jika pH bergeser terlalu jauh, baik ke arah asidosis maupun alkalosis, fungsi tubuh akan terganggu dan dapat berakibat fatal. 3 buffer utama dalam tubuh adalah bikarbonat, fosfat, dan protein. Buffer bekerja cepat menetralkan kelebihan asam atau basa. Sistem bikarbonat paling dominan di darah, sedangkan protein seperti hemoglobin juga berperan besar dalam sel. Selain buffer, paru-paru dan ginjal juga menjaga pH darah. Paru-paru mengatur kadar CO2 melalui pernapasan, sedangkan ginjal membuang ion hidrogen dan mereabsorpsi bikarbonat. Kolaborasi kedua organ ini membuat pH tubuh tetap stabil, meski ada gangguan metabolik maupun respiratorik. Ada pula gangguan-gangguan dari keseimbangan asam basa dan elektrolit. Gangguan-gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama, asidosis respiratorik terjadi bila CO2 menumpuk, misalnya pada penyakit paru obstruktif. Yang kedua, alkalosis respiratorik terjadi akibat hiperventilasi, misalnya karena cemas. Yang ketiga, asidosis metabolik disebabkan penumpukan asam atau kehilangan bikarbonat, misalnya pada ketoasidosis atau diare berat. Dan yang keempat, alkalosis metabolik, biasanya akibat kehilangan asam lambung, misalnya karena muntah. Yang berikut gangguan keseimbangan air elektrolit. Yang pertama, dehidrasi, terjadi saat kehilangan cairan berlebihan. Yang kedua, overhidrasi atau edema,
terjadi bila cairan menumpuk di jaringan. Yang ketiga, gangguan elektrolit meliputi hiponatremia, hiperteremia, hipokalemia atau hiperkalemia yang semuanya bisa menyebabkan gejala serius seperti kejang, kelemahan otot, atau aritmia jantung. Kesimpulannya adalah, air dan elektrolit sangat vital dalam menjaga homeostasis tubuh. Keseimbangan asam basa yang terjaga memastikan metabolisme berjalan optimal. Pemahaman mengenai mekanisme dan gangguan keseimbangan ini sangat penting, terutama dalam dunia medis, untuk mencegah komplikasi serius. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.